Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardanif ya. Kali ini kita pinjem VinFast VF E34 ya. Jadi kalau kalian ikutin gue udah lama ya, gue pernah waktu itu ke Vietnam sebelum VinFast masuk ke Indonesia, mungkin tahun 2021 ya. Terus gue iseng, karena di Vietnam itu lagi rame mobil VinFast. Dan VinFast ini adalah mobil buatan Vietnam, brand Vietnam. Dan mereka itu menjadi mobil terlaris di sana. Jadi waktu gue di Vietnam itu, gue ngeliat banyak banget ada VinFast gitu kan. Penasaran gitu. Karena ternyata si Vingroup ini itu adalah konglomerasi nomor 1 di Vietnam ya. Jadi dia punya resort, punya mall, dan lain-lain lah. Rumah sakit, segala macam mereka punya. Tapi satu yang belum punya, yaitu pabrikan mobil. Dan akhirnya VinFast ini menjadi mobil kebanggaan mereka. Dan sekarang sudah diekspor ke beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Dan mobil ini unik sekali, kenapa? Karena kalian pikir kalian beli mobil ini kemudian sudah beli saja seperti itu. Enggak, tapi mobil ini bisa dibeli dengan dua cara, yaitu kalian bisa beli mobilnya saja, baterainya sistem sewa, atau kalian bisa beli mobilnya sudah berikut baterai. Nanti gue akan jelasin bagaimana perhitungannya. Dan waktu itu gue udah nyobain mobil ini di Vietnam ya, sebelum VinFast masuk ke Indonesia. Dan gue surprise ya, karena ternyata mobil listriknya refine. Gue pikir bakalan kayak gerobak atau ya mobil pabrikan baru gitu kan. Pasti mikirnya pasti rasanya begitulah. Ternyata enggak. Ternyata ini adalah mobil listrik yang proper. Dan waktu itu gue nyoba di Vietnam cuma muter-muter. Dan dia tuh ada di mall ya. Jadi karena Vingroup itu punya banyak mall ya. Setiap mallnya itu ada showroomnya VinFast. Hampir setiap mall yang di Vietnam tuh ada VinFastnya. Dan di sana VinFast itu nggak cuma jualan mobil, mereka juga jualan motor listrik. Nah, kita tarik ke belakang. Sebenarnya Vingroup ini dulu dia itu bikin mie, ya, bikin gandum, gitu, tepung. Dan perusahaannya dijual, dipindah ke Ukraina, ya. Habis itu dengan modal dari penjualan tepung dan mie tadi, dibuatlah konglomerasi yang besar dan akhirnya mereka mencoba membuat mobil. Awalnya VinFast tuh pertama-pertama itu dia pakai basis ya, engine dan sasis dari BMW. Ya, mereka punya sedan sama SUV itu basisnya dari BMW seri 5 sama dari BMW X5. Jadi mereka tuh nggak main yang tipe-tipe bawah, langsung main yang premiumnya. Dan desainnya masih konsisten dari seri pertama keluar sampai sekarang. VinFast itu pasti dari ujung ke ujung, ya, seperti ini, dan tengahnya ada logo VinFastnya V seperti sampai ke belakang. Jadi kalau kita tarik ke belakang itu banyak sama, dan ketika mereka bikin pabrik pun di Vietnam, mereka tuh bekerja sama dengan Magna Steyr dan desainnya pun juga dari Pininfarina pada saat itu. Jadi untuk membuat mobil itu nggak mudah ya. Jadi melibatkan banyak pihak dan sampai sekarang pun nggak ada satu pabrikan itu yang benar-benar bikin mobil sendiri ya. Kayak misalkan bannya pasti dari pabrikan ban, aki pasti dari pabrikan aki gitu kan. Bukan berarti wah ini nggak bisa dibilang mobil Vietnam 100% karena bannya pakainya Kumho gitu kan. Bannya pakai ban Korea. Akinya nanti kita coba ya, kita buka ya. Kalau dibuka seperti ini ya. Terus logo V-nya dia ikut naik ke atas juga. Nah, seperti inilah bagian mesinnya. Dan kalian bisa lihat di sini ada 2 buah air ya. Karena coolant ini yang satu buat coolant ke baterai, yang satu lagi coolantnya untuk motor listriknya. Dan motor listriknya bertenaga 148 horsepower dengan torsi 242 Nm. Jadi besar untuk mobil yang segede gini ya. Pasti kalian pikir nih, wah, kalau dari foto kelihatannya kayak city car. Pas kita lihat langsung, ternyata mobil ini gede. Jadi kalau kita ngomongin dimensi mobilnya itu bisa dibilang sekelas kayak crossover 400 jutaan. Kayak misalkan dia panjangnya 4,3 meter, lebarnya hampir 1,8 meter ya, tingginya hampir 1,7 meter. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak Honda HR-V, Suzuki Grand Vitara, Mitsubishi X-Force atau semacamnya. 4,3 meter dan wheelbase-nya 2,6 meter lebih. Jadi ini mobil nggak bisa dibilang kecil, ini mobil gede. Dia pakai baterai mereknya Dongnai, punyanya Vietnam juga. Dan bisa kita lihat bawahnya dikasih cover, tapi di atasnya tuh dibiarkan kebuka biar kita mudah buat servisnya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi harusnya ini ditutup sih, di cover ya. Oke.
Ini kita dapat terbuka. Kita tutup. Nah, di sini ada LED DRL ya. Kemudian headlamp utamanya ada di bagian bawah sini. Jadi lampunya dia sudah pakai proyektor, dia sudah LED juga. Nah, untuk lampu sen dia ada di bagian sini. Fog lampnya nggak ada, emang by design seperti ini. Di bawah sini dia itu ada panel ya, tapi ini plastik aja. Dia nggak ada sensornya. Biasanya kan kayak gini kan dipakai buat radar kan, tapi sepertinya untuk yang versi ini belum dikasih radar. Nah, di atas pun juga dia nggak ada kamera untuk ADAS-nya, karena ADAS-nya itu dia ada di bagian blind spot monitoring, rear cross traffic alert, sama yang terakhir dia ada door open warning-nya juga. Nah, ke samping yang membuat mobil ini kelihatan kecil itu karena velgnya. Velgnya itu kelihatan kecil ya, padahal ini velgnya 15 inci. Jadi velgnya besar dan seperti yang gue bilang dia pakai ban Kumho, ukurannya 215/45 R18. Terus kalau kita lihat lagi di sini ada cladding hitamnya karena VinFast itu bilang mobilnya adalah sebuah crossover. Jadi ada cladding hitam di sini. Terus ada side garnishnya tapi hitam ya. Dan lihat pintu belakangnya itu panjang karena biasanya 2,6 meter lebih. Nih, kalau kita buka tuh lega bener legroomnya. Jadi kalau kita masuk ya, kita dapat legroom yang luas, ya kan, jauh. Dan kalau kita lihat lagi di sebelah kanan ini itu tempat duduk waktu kita nyetir. Jadi ini settingan nyetir gua. Yang sebelah kiri dibikin lebih mundur lagi, artinya ini bisa dimajuin lagi dan kita dapetin legroom yang lebih lega. Terus kita dapat AC di belakang, ventilasinya ada, udah all auto power window, joknya sama door trimnya sudah pakai kulit ya, sama kacanya. Seperti biasa mobil pinjaman tidak ada kaca filmnya ya, tapi nanti kalau kalian beli udah dapat kaca film dari sananya. Nah, kaca belakangnya itu sudah tinted. Jadi tanpa kaca film dia sudah gelap. Yang depannya itu baru yang terang. Nah, terus kita duduk di bagian belakang, kita dapat headroom lega. Ketiganya dapat headrest, jadi tengah pun juga dapat headrest, termasuk juga kita dapat seat belt, tapi kita nggak dapat armrest di bagian sini. Terus untuk headlinernya atau plafonnya itu warnanya hitam, sampai belakang sini juga ada airbag, jadi dia ada 6 airbag. Ada di depan, kanan, kiri, di pilar sampai ke belakang, dan juga ada di bagian sisi penumpang kiri kanan yang depan. Oke, sekarang kita ke belakang. Ini pintunya cukup solid ya, tuh. Kayak nutup BMW sih. Iya. Di bagian atas kita ada roof rail dan sepertinya roof rail ini bisa dipakai beneran ya karena bukan plastik dia, besi. Warnanya hitam. Ada shark fin antena, ada spoilernya kecil di bagian sini ya, sama high mounted stop lampnya. Lampu belakangnya bentuknya seperti ini ya. Dia nyambung sampai ke tengah, diputus sama logo VinFast. Nah, di belakang sendiri dia sudah pakai 4 buah rem cakram di bagian belakang. Kemudian untuk bagasinya, wah, bagasi cukup lega ya. Bisa kita lihat menampung banyak tempat. Dan surprising nih dia sudah pakai electronic power back door. Jadi nggak perlu pakai tenaga lagi. Dan yang paling penting kalau udah pakai electronic power back door gini, pas kita nutup itu nggak bikin kuping sakit. Nah, kemudian di bagian bawah dia dapat repairment kit. Terus rapi ya. Buat chargernya juga ada, portable-nya. Sama kalau malam kita dapat lampu juga nih. Buat akses bagasi jadi lebih mudah. Sekarang kita tutup. Di bawahnya ada kucing. Wih. Push. Ngapain dia? Terus karena dia mobil listrik, tentu saja dia nggak punya knalpot di bagian belakang. Dan yang unik ya, biasanya kalau mobil belakang itu dia punya parking sensor, itu kan ditaruhnya di bagian sini ya. Dan rasanya tuh kayak tompel bolong-bolong gitu ya. Kalau ini enggak, si VinFast itu cukup pinter. Dia disembunyi di bagian bawah sini nih. 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 buah parking sensor dan ada kamera mundurnya termasuk dengan kamera 360-nya. Oke, sekarang kita bahas di dalam seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam. Kuncinya dia bentuknya seperti ini ya. Ini kebalik, yang benar seperti ini. Ini buat kunci, ngebuka, power back door, sama ini buat alarm. Sekarang kalau kita mau nyalain, kita tinggal pencet di sini ya. Nah, udah nyala. Gue sebenarnya lebih seneng yang seperti ini sih daripada yang kita buka pintu, injek rem, dia langsung nyala sendiri gitu. Jadi kita nggak tahu kapan dia nyala, kapan kita mati. Apalagi kalau beberapa mobil kita lupa matiin ya, kita lupa ngunci. Ya, biasa kan di rumah gue jarang ngunci mobil ya. Itu ternyata mobil masih nyala gitu. Nah, kalau tombolnya gini, gue lebih suka sih karena bisa tahu gitu kapan kita matiin, kapan kita nyalainnya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita ngomongin harganya dulu.
Jadi mobil ini harganya itu kalau kita beli dengan baterai itu 388 juta. Ya, lumayan ya, hampir 400 juta. Tapi kalau kita pakai sewa baterai itu harganya cuma 294 juta rupiah aja. Jadi bedanya itu hampir 100 juta ya sebenarnya ya. Dan kalau kita sewa, berapa sih harga sewa baterainya? Jadi sewa baterai itu bayarnya bulanan dan bergantung dengan jarak tempuh. Misalkan yang paling murah itu 1.099.000, maksimal kita pakai 1.500 kilo sebulan. Terus kalau kita pakainya hampir 3.000 kilo sebulan ya, 3.000 kilo, itu jadi 1.570 juta rupiah. Dan untuk jarak tempuh di atas 3.000 km ya, itu jadi 2.590.000 per bulan. Jadi kalau misalkan gue tuh di rumah pakai mobil listrik itu setahun 12.000 km, sekitar segituan, dipakai buat tiap hari bolak-balik antar jemput anak sekolah. Artinya gue nggak perlu bayar yang 1.500.000, gue cukup bayar 1.099.000 aja sebulan, karena itu pun udah kelebihan 3.000 kilo. Kalau 1.500 kilo per bulan, 12 tahun berarti oke. Setahun itu berarti 18.000 km ya. Ya, berarti gue masih ada defisit cukup banyak tuh, dari 12.000 ke 18.000. Ya sekitar 6.000 kilo lah. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli mobil ini, menurut gue harus cek dulu yang mobil sebelumnya itu setahun jalan berapa kilo. Jadi jangan lihat, oh mobil saya tuh dari 2010 udah 100.000 km. Jangan, lihatnya dari selama setahun ini kalian bawanya berapa kilometer. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Karena nanti itu menentukan ya kalian tuh per bulannya sekitar berapa gitu. Dan kayaknya rata-rata orang zaman sekarang let's say 3.000 kilo ya. Kayaknya buat setahun dapat 36.000 km tuh nggak banyak sih orang yang jalan segitu ya. Oke lanjut, kalau kita pakai sistem baterai sewa, itu tuh kalau misalkan baterai kita ada kenapa-napa, rusak atau degradasi, sama VinFast tuh akan diganti baru. Dan ketika kalian nanti jual mobil, misalkan mobil ini kalian udah nggak pakai lagi selama 5 tahun gitu. Nanti kalian mau jual, yang ngelanjutin sewa baterainya itu pembeli berikutnya, dan pembeli berikutnya bisa dapat baterai yang baru, karena kan kontraknya baru lagi ya, beda orang. Nah, jadi kalau hitung-hitungan gue ya, kalau misalkan sebulan itu 1.099.000 dengan pemakaian gue, berarti jadi kalau misalkan kita anggap setahun tuh 12 juta lah ya, biar kita genapin sejuta aja. Jadi kalau misalkan kita pakai 5 tahun itu sekitar 60 juta. Jadi tetap lebih murah dibandingkan kita beli baru dengan baterai 388 sih kalau menurut gue. Nah, terus pertanyaannya gimana cara perpanjang baterainya? Nah, gampang. Jadi kalau kita mau perpanjang baterai, nanti kita tinggal masuk ke battery and charge. Nah, di sini ada battery info dan ada battery leasing. Jadi kalau misalkan nanti udah ada waktunya, di sini ada tanggalnya berapa nih, overdue since berapa gitu kan. Dan nanti kita tinggal perpanjang dari handphone kita aja. Kita tinggal download aplikasinya namanya VinFast di sini ya. Tinggal kita download aplikasi VinFast-nya, kita synchronize dengan mobil kita, dan mobil ini sudah ada 4G-nya. Jadi dia sudah bisa terhubung dengan internet. Jadi sebenarnya kita bayar tiap bulan itu nggak cuma bayar buat sewa baterainya doang, tapi juga buat pulsanya si mobil ini, buat koneksi ke baterai sama koneksi ke handphone. Nah, dan head unitnya ini dia tuh pakai Android ya. Jadi kalau bisa kita masuk ke settings, ini kan Android banget ya. Kita bisa tambahin profile orang, device list dibuat Bluetooth dan Wi-Fi-nya nih ada juga. Ada eSIM-nya yang gue bilang tadi, ya. Telkomsel. General settings, ya, brightness dan kawan-kawan. Sound bisa diatur di sini, dan surprisingly ternyata suara audio dari mobil ini tuh bagus loh, ya. Equalizer-nya. Ada wallpaper bisa kita ganti dari USB atau dari foto gallery. Ada nggak foto gallery-nya? Nah, ini bisa kita ganti-ganti nih. Kita mau yang gambar apa ya? Gambar ini deh, yang paling bawah. Confirm. Nah, car software update ya. Dia update juga bisa dari over the air. Jadi karena udah ada SIM card-nya, bisa langsung. Vehicle-nya, ada creep mode-nya. Jadi ini paling penting nih. Ada orang yang suka pakai creep mode, dimana kalau kita lepas rem dia akan maju. Tapi kalau creep modenya kita matiin, kita lepas rem dia diem aja, nggak akan ikut maju. Nah, ini ada auto lock-nya bisa diatur berapa km per jam, auto unlock when ignition off, dan remote unlock lock feedback-nya bisa pakai suara atau lampu aja. Kita bikin light and horn deh. Terus ada kamera settings, karena kalau kita pindah ke R nih ya, dia otomatis jadi kamera 360 seperti ini. Bisa dibikin 3D juga. Nah,
tapi ini kamera depannya kotor kayaknya. Terus ada key fob, dimana dia kan dapat 2 kunci cadangan ya. Jadi masing-masing kunci itu ada profilnya masing-masing. Jadi misalkan kunci pertama itu lo yang bawa, nanti dia settingannya ikut sama settingan lo. Tapi kalau misalkan kunci kedua itu yang bawa istri, dia punya settingan sendiri. Ketika masuk dengan kunci yang kedua, dia akan ubah settingan ngikutin sesuai dari kunci yang kalian bawa. Driving data ada di sini ya. Distance, energy, consumption. Terus ada vehicle info di sini. Nah, karena dia adalah sebuah Android ya, maka kalau kita pencet, nah, keluar tuh. Engineering App Provision ya. Jadi harus orang VinFast yang bisa masuk ke sini ya. Open T-Box. Wih, mesti login dulu sih. Wah, keluar nih tuh semuanya. Udah kayak hacker gitu. Dan ini yang kita pinjam ini dia e-cockpit software versionnya yang pertama ya 1,1 ya. Karena kalau di-update nanti dia harusnya ada Apple CarPlay sama Android Auto-nya. Tadi pas gue coba itu masih belum ada Android Auto sama Apple CarPlay karena gue lihat di Vietnam tuh udah ada gitu. Nah, terus ada car control ya, dimana kita bisa ngatur Windows control close. Ini buat ngebuka semuanya. Satu lagi buat nutup semuanya. Kemudian ini buat buka trunk, buat buka bagasi belakang. Tapi nggak begitu penting sih, karena yang penting kita ada tombol fisik yang di sini. Ya, tombol fisik mau bagaimanapun nggak bisa menggantikan touchscreen ya. Sama dia ada buat matiin stability control, buat defogger depan, sama ada hazard di sini. Ya, volume diputer atau dari setir, sama ini buat nyalain matiin dari sini. Oke. Nah, untungnya meskipun kontrol AC-nya itu semua dari layar ya, tapi kalau kita mau shortcut gitu ya, untuk seberapa kencang AC sama temperatur itu bisa dipencet di sini. Dan kalau kita mau menu gedenya, pencet aja, nanti langsung keluar. AC-nya nyalain dari sini, terus ini sirkulasinya ya, ini auto, sama arah semburan AC-nya bisa dilihat dari sini. Nah, lebih kayak gitu sih. Pencet lagi, dia akan turun ke bawah. Dan ada juga controller dari atas, kita swipe buat WiFi, device list, volume reduction ya, Joe mode was enable, ada camping mode sama ada pet mode. Nah, naikin lagi ke atas. Oh, ini ke bawah, swipe dari bawah dia AC ya. Oh iya, jadi nggak harus dipencet bagian ininya, langsung aja. Ada media ya, ini buat Bluetooth sama USB. Kemudian driving aids, ini ADAS-nya. Jadi dia ada rear cross traffic warning, blind spot detection, dan ada videonya loh. Tuh. Bagus lagi. Terus ada bunyinya juga, bisa dimatiin nyalain. Door open warning. Jadi kalau kita berhenti mau buka pintu, ada mobil lewat, dia ngasih tahu dulu. Ada park assist juga. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, ADAS-nya tuh ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian speedometernya, nih kita lihat ya. Speedometernya besar di bagian tengah, sebelah kanan kirinya tuh masih analog, tapi gue suka yang bagian ini, fuelnya ini loh. Dia nggak pakai persentase, tapi pakainya kayak bar, kayak mobil bensin. Nah, kita bisa atur buat ngelihat warnings, music, ya, Bluetooth, dan ada navigation, dan ada home. Nah, terus kalau misalkan kita di information, kita tinggal pencet yang bawah di bagian setir. Pencet seperti ini, trip A, trip B, overspeed alarmnya kita matikan saja. Kemudian dia ada TPMS-nya dan ada buat ngeriset TPMS-nya. Trip auto, trip A, trip B. Oke, kurang lebih seperti itu. Sama di bawahnya ada odometer, ada seat belt buat belakang indikatornya, sama ada range-nya 181 km di bagian sebelah kanan sini. Nah, di sebelah kirinya ada power sama regionnya seberapa besar. Tapi gue nggak nemu di mana dia buat ngencengin atau ngecilin regenerative braking-nya. Nah, di tombol-tombolnya sebelah kanan ada untuk cruise control-nya ya. Dan di sebelah kiri ada tombol buat ngatur speedometer sama untuk audio di bagian sini. Jadi bisa dipencet tengah buat jadi mute. Nah, sebelah kanan ada tempat penyimpanan dan ada pengatur ketinggian lampu ya. Terus ada buat door trim. Ini semuanya bahannya plastik ya. Ada buat buka tutup pintu, ada buat spion, sama dia sudah pakai auto power window. Kursinya sendiri menurut gue tuh buat yang 170 cm pas ya, terutama bagian setirnya.
Beberapa mobil yang nggak punya teleskopik biasanya dia agak sedikit mundur. Tapi dia nggak punya teleskopik, dia lumayan maju, jadi tangan gue tuh pas dan kita bisa atur tilt steeringnya di bagian sini. Kemudian untuk lampunya dia sudah pakai auto dan untuk wipernya juga sudah auto buat belakangnya di sebelah kanan. Nah uniknya si VinFast ini dia tuh punya lampu sen ada di sebelah kiri karena memang di Vietnam itu mobil dia pakai setir kiri, beda sama Indonesia yang pakai setir kanan. Ya Asia Tenggara tuh rata-rata setir kanan kecuali Vietnam. Kursinya dia pakai model sporty seperti ini dan mobil-mobil zaman sekarang kan kebanyakan udah pakai kulit-kulit sintetis ya. Gua udah lama banget gak pakai mobil yang pakai fabric, tapi mobil ini fabricnya itu bagus. Jadi kalau kita pegang ini kayak fabricnya mobil-mobil Eropa. Dia lembut tapi kalau dipegang ini kayak ada pattern kasarnya gitu loh. Enak kursinya. Jadi salah satu yang gue suka itu adalah pattern kursinya ini loh. Dia tuh enak dipegang. Kemudian di bagian sini ada 2 buah colokan USB, terus ada tempat penyimpanan yang ada karetnya, jadi kalau kita naruh-naruh koin dia nggak bunyi ya. Nah transmisinya dia itu switchnya itu pakai digital seperti ini ya. Sama untuk modenya ada di bagian sini, bisa kita pencet. Cup holder ada 2, rem tangan masih pakai otot ya. Sama di sini ada konsol yang bisa dibuka dan bisa jadiin armrest. Jadi kalau kita mau nyetir kanan kiri, nah ini pas. Glove box ada tapi nggak gede. Sama AC-nya agak sedikit aneh sih karena di sebelah kanan ada 1, di sebelah kiri ada 3 karena di bagian tengahnya sini itu nggak ada ventilasi AC sama sekali. Kemudian ke atas spionnya sudah elektrokromatik ya. Bagian lampu sini ya dia masih pakai bohlam warna kuning dan kalau kita buka sun visor kita dapat lampu di bagian sininya. Nah ini nih sun visornya juga ini sama bahannya fabric ya. Sampai ke atas ini fabriknya bagus dan gue suka atapnya tuh warna hitam jadi kelihatan elegan. Sekarang gimana rasanya kalau kita bawa jalan-jalan? Yuk kita gas sekarang yuk. Oke, sekarang kita lagi ada di VinFast e34 ya. Dan ini kita udah pakai sebenarnya kita tuh udah minjem udah beberapa minggu lalu ya. Cuma karena jadwal agak padat, videonya belum kelar, mobilnya udah harus dibalikin dan akhirnya kita minjem lagi. Jadi bisa dibilang gue pakai ini udah cukup lama lah. Dan ini benar-benar kita baru sampai dari Manado ya. Terus sampai di bandara kita dijemput pakai mobil ini. Nah, jadi ketika ngelihat VinFast gitu pasti dibayangkan adalah mobil pabrikan mobil baru jadi gitu kan. Tapi ternyata pas kita bawa, ternyata mobilnya udah mateng loh. Artinya fine tuningnya bagus dari mobil ini. Gue suka suspensinya ya. Ketika dipakai di jalan pelan, ketemu jalan rusak, terus ketemu jalan yang banyak polisi tidur, itu dia suspensinya bisa meredam dengan bagus ya, nggak lompat-lompat, nggak mentul-mentul ya, dan rasanya nggak stiff juga, nggak keras juga, jadi kombinasinya pas lah, benar-benar dicunin dengan pas suspensinya. Beda sama yang satu lagi tuh kan yang mental-mentul banget, ini nggak, ini dipakai jalan pelan, dipakai jalan kenceng, suspensinya mantep. Di jalan kenceng pun juga dia nggak lompat-lompat, masih stabil, dan handlingnya pun juga. Tapi emang setirnya bukan yang fun to drive, dia lebih ke arah comfort. Jadi buat kalian di dalam kota mau parkir, mau belok-belok itu gampang dan setirnya ringan. Terus juga kalau kita ngerasain kecepatan tinggi, ini mobil kenceng tapi speednya di limit sampai 134 aja. Even kita udah pindahin ke sport mode, dia tetap di 134, nggak bisa nambah. Tapi itu udah lebih dari cukup untuk dalam kota sih. Dan untuk akselerasinya, yang namanya mobil listrik ya, seperti biasa itu kenceng. Pedal feel-nya pun juga enak. Jadi kalau kita tiba-tiba pengen nyodok gitu ya, set, dia ada sedikit jeda gitu ya biar lebih halus. Habis itu baru wus, keluar tarikannya. Dan ketika kita pindah dari eco mode ke sport mode, ini baru berasa di pedalnya sih. Dia jadi lebih instan, lebih kencang, dan badan itu otomatis ketarik ke bagian belakang gitu. Set. Enak mobil listrik ya. Larinya tuh kenceng dan dia nggak ada perpindahan transmisinya gitu. Jadi nggak jeda sama sekali, langsung bus jalan. Tuh 2, 3. Wow, ngepot dong. Kenceng sih ini mobil ya. Kalau buat nyodok-nyodok berani lah diadu lah di mobil ya. Sama dia itu punya
peredaman kabin yang surprisingly bagus ya. Jadi suara kiri, kanan, depan, even suara angin kalau kita kencang pun juga rasanya masih dalam tahap yang sangat wajar. Masih kategori nyaman. Paling yang masih berasa itu suara kolong bannya. Jadi di depan itu suara gemuruh bannya masih ada, tapi sisanya kiri, kanan, depan, belakang itu suaranya bagus ya. Gue suka sama peredaman kabinnya. Jadi mobil ini sekali cas kita bisa sampai 318 km menurut NEDC. Mobil ini juga udah dilengkapi sama cruise control ya. Jadi kalau misalkan kita lagi di tol, kita pengen ngelepas kaki dari pedal gas, tinggal dipencet aja. Tapi dia tombolnya ada di sebelah kanan. Nah, sayangnya dia nggak ada adaptive cruise control ya. Jadi kalau misalkan kita pengen ngikutin mobil depan, itu nggak bisa. Nah, sebenarnya dia sudah ada namanya ADAS, Active Driving Assistance System. Nah, cuman ADAS-nya itu dia nggak pakai sensor depan atau kamera di bagian depan yang ngebantu kita buat ngerem. Mobil ini kalau kita pakai jalan gitu ya, biasanya kan kalau naik mobil listrik tuh suka ada ketakutan ya, namanya range anxiety. Kalau misalkan baterai tinggal berapa persen. Nah, VinFast ini dia itu kalau kita ngeliatin baterai, dia itu adanya di sebelah kanan dan bentuknya bar kayak bensin. Nah, ketika kita ubah ya dari persentase menjadi bar, itu rasanya hati tuh entah kenapa jadi lebih tenang ya. Kalau buat gua sih. Dan kalau misalkan kita pengen lihat persentasenya berapa, itu tinggal kita arahin mata kita ke sini ya. Di layar ini bisa kelihatan 65% atau range-nya masih 187 km lagi ya. Kayaknya untuk mobil listrik ya, gue lebih seneng dia tuh baterai itu bentuknya bar sih dibanding persentase. Karena persentase itu kalau kita ngelihat 60% sama barnya itu setengah lebih, rasanya tuh hati lebih nyaman kita ngelihat setengah lebih. Karena kalau kita pakai mobil bensin, setengah lebih itu tuh masih banyak sebenarnya. Bedanya sama mobil bensin ya, kalau misalkan nih tinggal 1/4 gitu kan, itu kita tinggal ke pom bensin aja, tinggal antri beli bensin. Ya mungkin sekitar 10-15 menit lah. Nah, sebenarnya mobil ini itu juga sudah pakai fast charging. Jadi kalau misalkan tinggal 1/4 gitu ya, atau let's say tinggal 20%. Untuk mencapai 70% itu membutuhkan waktu sekitar 27 menit aja gitu. Jadi kita tinggal cas, terus habis itu kita tinggal buat makan atau ke WC atau sholat dulu. Nah, habis itu balik udah banyak gitu. Nanti tinggal dicas di rumah aja sisanya. Itu kan kalau kita lagi keluar. Dan nyatanya ketika kita udah punya mobil listrik, sangat jarang sekali kita pakai charging station di luar rumah sih. Asalkan kita sudah punya charging station di rumah, itu rasanya mau kemana-mana tuh nggak perlu khawatir. Karena malam tinggal dicas, nanti penuh, besok tinggal jalan lagi. Sama sekali kita nggak perlu mampir untuk kecuali keluar kota ya. Kalau keluar kota baru kita butuh yang namanya charging station. Dan biasanya ya, yang membuat baterai itu terdegradasi dengan cepat itu kan karena dia sering-sering dipakai fast charging. Ketika dipakai fast charging, misalkan kalau di rumah kan sekitar 7 kW ya, baterai mungkin selama 8 tahun dia masih bisa 80%. Tapi kalau misalkan kita pakai fast charging terus ya, itu mungkin 8 tahun bisa tinggal ya kurang tahu ya, mungkin sekitar 50% atau 60% kalau kita pakai fast charging terus. Nah, dengan ada sistem sewa baterai ini, kita tuh jadi ya udahlah ya, gak apa-apa lah fast charging sering-sering gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen baterainya bisa lebih awet lagi gitu ya, kalian bisa masuk ke baterai settings ya, baterai info. Nah, charging limit itu bisa kita atur mau berapa persen. Misalkan biar baterainya awet kita mau bikin 80% aja gitu kan. Jadi kita tahu nih, sehari itu misalkan jarak kita ke kantor PP 50 km. Terus karena 50 km itu cuma butuh let's say ya 20% mungkin ya. Ya udah kita set di 60% aja atau 70%. Jadi pas nyampe rumah 50% cas lagi. Jadi kayak ngubah kebiasaan aja gitu sih sebenarnya. Ya, tapi so far ini mobil kalau biasa kita bawa mobil bensin ya, di kelas ini mungkin kita biasa bawa kayak Honda Jazz gitu kan, terus pindah ke VinFast dengan mobil listrik ya, kayaknya nggak butuh banyak ini ya, nggak butuh banyak penyesuaian ya, karena ini mobil normal-normal aja gitu, suspensinya normal, pedal feel juga normal, memang remnya itu agak cukup sensitif ya, tapi sisanya so far ini mobil enak sih buat dipakai buat di dalam kota gitu ya. Oke, jadi itu aja VinFast VF e34. Buat teman-teman yang udah beli mobil ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya ya. Dan nanti kita akan minjem yang satu lagi, namanya VinFast VF5, yang lebih kecil lagi tapi normal.
bukan 2 pintu doang, enggak. Pintunya normal seperti mobil biasa dan harganya terjangkau, apalagi dia punya sistem sewa baterai. Nah, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.